Pemuda tampan hari pertama menjadi satpam. Namun, dia justru diperhatikan oleh seorang CEO wanita berkaki panjang yang bernilai triliunan. Wanita berwibawa itu berjalan cepat mendekati satpam. "Kamu adalah Lin Kunlun. Ada yang bisa saya bantu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Long Feiyan. Saya adalah tunanganmu. Saya datang untuk menikah denganmu." Mendengar ini, pemuda itu hanya melirik dengan acuh tak acuh. Ini justru membuat wanita itu semakin tertarik padanya. Dia terus-menerus menyebutkan kelebihan dirinya. Namun, kakeknya memerintahkannya untuk menikahi orang yang tidak berpengalaman. Satpam terpaksa mengalah. Demi menyelesaikan tugas keluarga, wanita itu memaksa pemuda itu untuk segera bercerai dengan istrinya. Menikahinya sebagai istri. Namun, dia tidak terpengaruh dengan semua itu. Dia menghardik wanita itu untuk segera pergi. Taktik menarik dan melepaskan tidak ada gunanya bagiku. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Saya sarankan kamu minta maaf padaku sekarang. Jika tidak, nanti kamu akan berlutut memohon padaku. Saya juga tidak akan menikah denganmu. Orang gila. Berhenti. Kau berani memarahiku. Jika otakmu bermasalah, pergilah berobat. Jangan gila di sini. Kau. Namun yang membuatnya tidak percaya adalah, pemuda itu sebenarnya adalah Raja Dewa. Untuk membalas budi istri yang telah menyelamatkannya, dia pun menyerahkan diri dan menjadi menantu Chen. Diam-diam membantu perusahaan istrinya melewati berbagai kesulitan. Namun kali ini dia memberikan proyek senilai ratusan juta untuk istrinya. Ketika pemuda itu datang dengan gembira untuk memberitahu istrinya malah dengan kejam menyerahkan kepadanya sebuah surat perceraian. "Kau ingin bercerai dariku, Lin Kunlun?" Seperti yang dikatakan, harimau tidak berjalan dengan anjing. Naga tidak tinggal dengan ular. "CEO kami menikah denganmu pada awalnya. Itu sepenuhnya untuk mengubah nasib. Putra sulung Liu Shaoqing, selalu mengejar CEO kami. Beberapa hari yang lalu bahkan menjalin hubungan dengan grup Jinghong, mendorong terjadinya pesanan senilai 20 juta. Bagi CEO kami, Liu Shao adalah pilihan terbaiknya. Setelah presiden bercerai denganmu, dia akan segera menikah dengan Liu Shao, dan bukan terhambat seumur hidup oleh sampah sepertimu. King Zhou, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Liu Shaoqing?" Lin Kunlun sebagai seorang pria, selama 3 tahun ini, kamu tidak melakukan apa-apa dan tidak memiliki semangat untuk maju. Dan saya akan segera menjadi presiden grup yang terdaftar. Kita pada akhirnya bukan orang dari dunia yang sama. Berpisah dengan saya adalah sebuah pembebasan bagi saya. Ini juga bisa menjadi hal baik bagimu. Semoga kamu bisa mengerti. Bagaimana jika saya tidak menandatangani? King Zhou. Jika dia tidak ingin menandatangani, maka keluarkan saja. Fei Ge Film. "Liu Shao, kenapa kamu datang? Saat-saat memalukan seorang sampah yang bercerai. Tentu saja saya harus datang untuk melihat. Sampah seharusnya dibuang ke tempat sampah. Dan bukan untuk datang dan menjijikkan orang. Liu Shao, apakah Anda masih mencintai presiden? Apakah pesanan yang Anda berikan kepada presiden bisa sampai hari ini? Waktunya seharusnya sudah mendekati. Pesanan 200 juta dari grup Jinghong telah tiba." "Pesanan 200 juta apa? Ini adalah Tuan Chen, kan? Ini adalah kerjasama antara grup Jinghong dan grup Chen. Pesanan kerjasama senilai 200 juta. Silakan tanda terima di sini. Nomor." "Permisi. Bukankah Liu Shao bilang pesanan itu 20 juta? Kenapa jadi 200 juta? Saya bisa mendapatkan pesanan 20 juta dari grup Jinghong. Itu sudah sangat beruntung. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan 200 juta? Liu Shao, oh, pesanan 20 juta itu terlalu sedikit. Hanya 200 juta yang layak untuknya. Pesanan 200 juta, Liu Shao bilang bisa diambil. Dan kamu, pergi sejauh mungkin. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa pesanan 200 juta ini adalah milik Liu Shao? Kamu yang membawanya." Melihat hasilnya dicuri oleh anak orang kaya, pemuda itu dengan jujur memberitahu istrinya, pesanan miliaran ini adalah hasil negosiasinya sendiri. Dan dia memiliki wewenang penuh. Semua investasi perusahaan juga berasal darinya. Namun, penampilannya yang tidak berguna selama beberapa tahun ini, istrinya sudah sangat kecewa padanya. "Lin Kunlun, kamu sendiri adalah orang yang tidak berusaha untuk maju. Bahkan ingin mengklaim prestasi orang lain untuk diri sendiri. King Shu, orang bodoh ini, Lin Kunlun, hanya ingin melindungi sedikit harga dirinya. Yang tersisa, mari berbohong sedikit. Menggembar-gemborkan juga bisa dimengerti. Tidak perlu marah padanya. King Shu, apa yang saya katakan adalah benar. Saya tidak berbohong. Lin Kunlun, saya pikir, meskipun kamu miskin dan tidak ada apa-apanya, setidaknya kamu masih jujur. Tapi sekarang, demi merebut prestasi Liu Shao, bahkan mulai berbicara sembarangan. Apakah kamu percaya Liu Shaoqing dan tidak percaya saya? Lin Kunlun, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, tanda tangani saja.
Karena kamu bersikeras tidak bisa memutuskan, saya akan menandatangani. Semoga kamu tidak menyesal. Saya tidak akan menyesal. Kita adalah pasangan suami istri. Di kartu ini ada 1 juta. Anggaplah ini sebagai kompensasi untukmu selama bertahun-tahun. Bawa semuanya bersamamu. Uang ini, simpan untuk dirimu sendiri. Saat pemuda itu menangis dengan hidung meler dan air mata mengalir. Di luar rumah terdengar suara ketukan pintu. Dia membuka pintu untuk melihat. Namun, dia dipeluk oleh seorang wanita. Pada saat itu, dia yang sudah mabuk tak sadarkan diri terkulai di pelukan pemuda. Dengan cara ini, mereka menghabiskan malam yang indah. Keesokan paginya, dia terbangun dan melihat pria asing. Seketika dia berteriak, "Ah, siapa sebenarnya kamu? Kamu masuk ke kamarku semalam. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Tolong selamatkan aku. Aku tidak tahan lagi, cepat berikan aku." Tenang, aku tidak memiliki kebiasaan memanfaatkan situasi orang lain. Tapi lain kali, jika kamu minum sembarangan dari luar, lain kali, kamu mungkin tidak akan bertemu dengan orang baik sepertiku. Terima kasih banyak. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lin Kunlun berhenti. Kamu adalah orang dari organisasi Raja Dewa. Kamu tahu tentang organisasi Raja Dewa? Beberapa tahun yang lalu, saya diculik saat berbisnis di luar negeri. Orang-orang dari organisasi Raja Dewa yang menyelamatkan saya. Jadi saya tahu tentang mereka. Tapi saya tahu, setiap orang di organisasi Raja Dewa memiliki sebuah kartu identitas. Tapi hanya tokenmu yang berbeda dari mereka. Siapa sebenarnya kamu? Pertanyaanmu terlalu banyak, saya sudah cukup. Apakah saya orang dari organisasi Raja Dewa tidak ada hubungannya denganmu? Urus dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Lin Kunlun adalah menantu yang diundang oleh keluarga Chen untuk menghibur. Ya, Lin Kunlun ini bukan hanya menantu yang diundang oleh keluarga Chen untuk menghibur. Kemarin bahkan dipisahkan oleh putri keluarga Chen, Chen Qingsu. Bercerai di depan umum. Sekarang bahkan tidak memiliki status sebagai menantu. Kedepannya, takutnya akan mati kelaparan. Ketua, mengapa Anda meminta saya untuk menyelidikinya? Lin Kunlun tidak hanya bisa dengan mudah mengatasi racun yang diberikan oleh Guo Tianji kepada saya. Dia juga memiliki token dari organisasi Raja Dewa. Orang seperti ini, bagaimana bisa dianggap sebagai sampah? Saya ingat kita mendapat tugas dari organisasi Raja Dewa. Kemarin, baru saja menandatangani kontrak senilai 200 juta dengan grup Chen, kan? Ya. Pergi ke rumah Chen. Raja Dewa, liontin naga putih tidak hanya bernilai sangat tinggi, tapi juga merupakan simbol kekuasaan organisasi Raja Dewa kami. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepada Chen Qingsu? Besok adalah ulang tahunnya. Ini akan menjadi hadiah terakhir. Tapi, dia sudah bercerai darimu. Aku tahu, hadiah terakhir ini akan kuanggap sebagai balasan atas pertolongannya yang menyelamatkanku dulu. Qingsu. Aku tahu ulang tahunmu segera tiba. Ini adalah sesuatu yang aku beli dari luar negeri. Sebuah cincin berlian yang aku beli dengan harga yang sangat mahal. Semoga kamu menyukainya. Liu Shao, hadiahmu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ah, kenapa tidak bisa? Liu Shao memberimu hadiah ulang tahun yang begitu mahal. Dia juga membantumu mendapatkan pesanan 200 juta dari grup Jinghong. Dia sudah sangat mencintaimu. Terimalah saja. Iya, ayo. Aku akan membantumu memakainya. Lepaskan dia. Qingsu, ini adalah liontin naga putih. Selamat ulang tahun. Lin Kunlun, beraninya kamu sudah bercerai dengan Qingsu. Kenapa kamu datang ke rumah Chen? Benar-benar seperti anjing penjilat. Saya datang hanya untuk melihat Qingsu untuk terakhir kalinya. Memberikan dia sebuah hadiah ulang tahun. Saya peringatkan kamu, Liu Shao dan Qingsu sudah menetapkan tanggal pernikahan. Cepat pergi menjauh dariku. Jangan ganggu Qingsu lagi. Apa? Chen Qingsu, tanggal pernikahanmu dengan Liu Shaoqing sudah ditetapkan. Saya akan jujur padamu. Liu Shao adalah pria baik yang sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Qingsu sudah lama bersamanya. Saya yakin tidak akan lama. Mereka akan segera memiliki anak. Ibu, Chen Qingsu. Kita sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak pernah tidur di tempat tidur yang sama. Saya pikir kamu adalah wanita yang konservatif.
Tidak kusangka kamu ternyata orang yang tidak setia di belakang. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Kamu bilang aku tidak setia. Bukankah begitu, Lin Kunlun? Dulu saya masih berpikir meskipun kamu tidak berambisi, tidak memiliki semangat untuk maju, tapi setidaknya hatimu baik dan tahu mana yang benar dan salah. Sekarang terlihat kamu benar-benar seperti seorang. Saya, Chen Qingzu, telah melakukan hal yang paling saya sesali, yaitu menikah denganmu. Pergilah. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Dengar tidak? Buang sampahmu dan cepat pergi. Baiklah, Chen Qingzu. Kita sebagai suami istri mulai sekarang akan terputus hubungan. Tunggu sebentar.